Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Lulu Nisutin Maufiroh ingin menjelaskan mengenai 4 akad, yaitu akad mudharabah, musyarakah, rohan, dan qoran. Dari keempat akad tersebut, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsepnya, kemudian dasar hukum, kemudian perbedaan dan persamaan dari keempat akad tersebut, serta contoh yang sesuai syariah dan yang tidak sesuai syariah dari akad-akad tersebut. Akad yang pertama yaitu akad mudharabah. Di dalam mazhab Syafi'i, mudharabah itu didefinisikan sebagai suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya akan dibagi antara kedua belah pihak tersebut. Kemudian jika terjadi kerugian di dalam akad mudharabah, maka kerugiannya akan ditanggung oleh si pemilik harta. Selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola harta. Dasar hukum dari akad mudharabah itu terdapat di dalam Quran Surah Al-Muzammil ayat 20, yang dimana ayat ini menjadi dasar atas kebolehan melakukan aktivitas usaha dan perdagangan. Dasar hukum yang kedua dari akad mudharabah itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi 3 hal yang di dalamnya ada berkah. Yang pertama, jual beli yang temponya tertentu, kemudian mudharabah, dan yang ketiga, mencampur bur dengan syair untuk rumah tangga, bukan untuk dijual. Ini riwayat Ibnu Majah. Kemudian dasar hukum yang ketiga itu dari Fatwa DSN MUI nomor 7 tahun 2000 yang menjelaskan tentang pembiayaan mudharabah. Contoh praktik mudharabah di bank syariah itu seperti tabungan haji mudharabah. Contoh akad mudharabah yang sesuai syariah itu seperti Budi meminjamkan uang 5 juta kepada Andi untuk menjalankan usaha es teh, yang dimana mereka bersepakat bahwa Budi akan mendapatkan 40% keuntungan, kemudian Andi akan mendapatkan 60% keuntungan dari usaha tersebut. Hal ini sesuai syariah. Mengapa? Karena keuntungan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan nisbah dan kedua belah pihak itu sudah setuju dari awal. Sedangkan bagaimana contoh yang tidak sesuai syariah? Itu Budi berkata kepada Andi, saya memberi kamu uang 5 juta untuk menjalankan bisnis es teh, namun setiap bulannya kamu harus memberikan kepada saya uang 500.000, baik itu untung maupun rugi. Nah, hal ini itu tidak diperbolehkan, tidak sesuai syariah. Mengapa? Karena keuntungan sudah ditetapkan sejak awal dalam jumlah yang tetap, dan ini bukan bagi hasil namun termasuk bunga dan riba. Kemudian akad yang kedua yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah atau syirkah di dalam kitab Fathul Mu'in itu diterangkan sebagai perserikatan yang sah antara dua orang untuk memperdagangkan harta mereka berdua secara bersama. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modalnya untuk menjalankan suatu usaha, dan keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, serta kerugian akan ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing. Dasar hukum dari akad musyarakah itu terdapat dalam Quran Surah Shad ayat 24. Dan juga akad musyarakah dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI nomor 8 tahun 2000 yang menjelaskan tentang pembiayaan musyarakah. Contoh praktik akad musyarakah di dalam lembaga keuangan syariah ataupun perbankan syariah itu seperti pembiayaan usaha UMKM. Bagaimana contoh yang sesuai syariah dari akad musyarakah? Seperti Ali dan Hasan ingin membuka usaha fotokopi. Kemudian Ali menyetorkan modalnya sebesar 3 juta. Kemudian Hasan menyetorkan modalnya sebesar 2 juta. Nah, karena kedua belah pihak ini sama-sama menyetorkan modal, maka mereka berdua sebagai mitra usaha tersebut. Jika untung, maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Namun, jika rugi, maka kerugian tersebut akan diberikan sesuai dengan porsi modalnya masing-masing. Mengapa hal ini sesuai dengan syariah? Karena kedua belah pihak tersebut ikut menanam modal dan ikut juga menanggung risiko kerugian. Lalu bagaimana yang tidak sesuai dengan syariah? Dari contoh yang tadi, namun ketika rugi, Ali meminta kepada Hasan untuk menanggung risiko kerugian tersebut sendiri. Mengapa hal ini tidak sesuai syariah? Karena di dalam akad musyarakah itu kedua belah pihak sama-sama ikut menanggung risiko kerugian sesuai dengan porsi modalnya masing-masing.
Akad yang ketiga yaitu akad rahan. Rahan adalah akad yang menjadikan suatu barang bernilai sebagai jaminan atas utang yang diberikan kepada seseorang. Nah, barang tersebut dapat dijadikan sebagai pengaman apabila orang yang berutang itu tidak mampu untuk membayar hutangnya. Kemudian dasar hukum dari akad rahan itu terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 dan juga terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam membeli makan secara tidak tunai dari orang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga penjelasan mengenai rahan ini terdapat di dalam Fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 yang menjelaskan tentang rahan. Contoh praktik rahan di lembaga keuangan syariah itu seperti layanan gadai emas syariah. Bagaimana contoh yang sesuai syariah dari akad rahan ini? Seperti Siti membutuhkan uang untuk membayar uang kuliah sebesar 5 juta. Kemudian ia ingin meminjam uang tersebut dari lembaga keuangan syariah dan menggadaikan emas miliknya yang seharga 7 juta. Kemudian lembaga hanya meminta uang penitipan emas tersebut. Mengapa hal ini sesuai syariah? Karena lembaga hanya meminta biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas tersebut, bukan bunga pinjaman. Lalu bagaimana contoh yang tidak sesuai syariah? Dari contoh tadi, namun selain meminta biaya penyimpanan emas, lembaga juga meminta bunga 5% setiap bulannya. Hal ini tidak sesuai syariah karena adanya tambahan dari utang tadi dan itu termasuk riba haram. Akad yang keempat yaitu akad qorot. Qorot adalah akad pinjaman yang diberikan kepada seseorang dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan yang disyaratkan. Akad ini bertujuan untuk tolong-menolong. Menurut pakar ekonomi syariah, yaitu Adi Warman Karim, qorot termasuk akad tabarru atau akad sosial yang bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan. Kemudian dasar hukum dari akad qorot itu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 245 dan juga dijelaskan di dalam Fatwa DSN MUI nomor 19 tahun 2001 yang menjelaskan tentang qorot. Contoh praktik qorot di dalam LKS atau perbankan syariah itu seperti Qardul Hasan. Lalu bagaimana contoh yang sesuai syariah dari akad qorot ini? Rina meminjam uang 1 juta kepada temannya untuk membeli buku. Kemudian setelah 1 bulan, Rina mengembalikan hutangnya kepada temannya sebesar jumlah yang ia pinjam juga di awal, yaitu 1 juta. Nah, hal ini itu sesuai syariah. Mengapa? Karena tidak ada tambahan dari hutang yang dibayarkan oleh Rina kepada temannya. Kemudian, bagaimana yang tidak sesuai syariah? Seperti contoh tadi, namun ketika Rina meminjam uang kepada temannya sebesar 1 juta, temannya berkata kepada Rina, saya pinjamkan kamu uang 1 juta, namun nanti ketika kamu mengembalikan kepada saya, kamu harus mengembalikannya sebesar 1,2 juta. Hal ini tidak sesuai syariah karena ada tambahan 200.000 dari hutang yang dipinjam oleh Rina tadi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari keempat akad tersebut dari berbagai aspek, yaitu 3 aspek. Yang pertama tujuan, kemudian yang kedua kerugian, dan yang ketiga fungsi utama dari 4 akad tersebut. Untuk aspek yang pertama yaitu tujuan dari mudharabah yaitu untuk kerjasama usaha, sedangkan musyarakah itu tujuannya kerjasama modal dan usaha. Kemudian akad rahan itu tujuannya untuk jaminan utang, sedangkan qorot itu tujuannya sebagai pinjaman sosial. Kemudian dari aspek risiko kerugian, dari akad mudharabah itu ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan dari akad musyarakah itu ditanggung oleh kedua belah pihak, namun sesuai dengan porsi modalnya masing-masing. Sedangkan pada akad rahan itu risiko pada barang jaminan, dan akad qorot itu risiko pengembalian pinjaman. Kemudian dari aspek yang terakhir yaitu fungsi utama dari akad mudharabah yaitu untuk investasi. Kemudian musyarakah itu untuk kemitraan usaha, sedangkan rahan itu sebagai jaminan dan qorot itu sebagai tolong-menolong. Ada 5 persamaan dari keempat akad tersebut. Yang pertama, sama-sama diakui di dalam Islam. Kemudian yang kedua, harus sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang ketiga, terhindar dari riba, gharar, dan maisir. Kemudian yang keempat, sama-sama digunakan di dalam lembaga keuangan syariah. Dan yang kelima, yaitu untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi ekonomi.
Ketika ekonomi Islam dijalankan sesuai syariah, keempat akad tersebut dapat menjadi solusi yang tidak hanya menguntungkan, namun juga membawa manfaat bagi seluruh pihak. Sekian penjelasan dari saya, salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.